Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sama qala Babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Suruh yang baik, cegah yang larang. Qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, Inna Allah ta'ala la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khassah, walakin idza dhaharatil ma'asi falam yunkiru faqad istahaqqal qaumu jami'al uqubata. Kata Umar bin Abdul Aziz, Allah tidak akan menyiksa seluruh masyarakat, anggota masyarakat, sebab perbuatan orang tertentu. Orang yang buat salah tidak akan kita yang kena siksa. Tetapi kalau maksiat sudah merajalela, masyarakat tidak peduli, maka mereka berhak untuk mendapat siksa. Jelas itu. Jadi orang yang buat dosa tak akan kita kena. Tapi kalau sudah merajalela maksiat, lantas masyarakat nggak peduli. Yang sembahyang aja, yang wirid aja, yang ngaji aja, nggak peduli amar ma'ruf nahi munkar, nggak peduli, maka seluruh masyarakat pantaslah mendapat siksa. Makanya kita nggak heran kalau sekarang banyak musibah karena kita nggak peduli. Masing-masing kita hanya katakan kita aja orang Islam. Dia tidak di amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan bahawa Allah Ta'ala berwahyu kepada Yusha' bin Nun alaihissalam. Ini muhlikun min qaumika arba'ina alfan min khairihim. Aku membinasakan, wahai Yusha' bin Nun, ku binasakan, ku matikan 40.000 orang-orang baik dari kaummu, dari masyarakatmu. Sedangkan orang-orang buruknya 60.000 orang. Yusha' bin Nun alaihissalam bertanya kepada Allah, okelah, yang jahat-jahat, yang buruk-buruk engkau matikan ya Allah, engkau binasakan, oke. Tapi apa halnya kepada yang baik-baik engkau binasakan? Allah kata, orang baik-baik itu tidaklah mereka marah terhadap kemaksiatan demi kemarahanku. Artinya orang baik-baik itu tidak marah terhadap kemaksiatan karena Allah marah. Bukan. Mestinya kita marah kepada maksiat karena Allah marah kepada maksiat itu. Jadi sebangun niat kita dengan Allah Ta'ala. Mestinya begitu. Tapi nyatanya tidak. Orang baik-baik itu justru makan minum bersama orang-orang jahat. Orang-orang taat itu justru makan minum bersama orang-orang maksiat. Orang-orang jujur itu justru makan minum bersama orang-orang penipu. Jadi mereka bukan artinya tak boleh makan minum bersama orang-orang maksiat, bukan itu. Ini maksudnya adalah mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar kepada pelaku kejahatan, maksiat dan seterusnya. Maka wajar kok kondisi seperti ini. Kondisi ini begini ini wajar. Jadi ada yang mayoritas muslim tapi Islamnya nggak berjalan. Ada negeri yang boleh dikata hampir nggak ada muslimnya, tapi aturan-aturan Islam berjalan. Dan mereka makmur hidupnya. Jamaah. Ya. Dah, kita teruskan. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah katakan, suruh orang buat baik, amar ma'ruf. Sekalipun kalian nggak laksanakan, larang orang dari mungkar. Sekalipun kalian tidak berhenti berbuat kemungkaran. Jadi, amar ma'ruf, suruh yang baik. Walau kita belum bisa laksanakan yang baik itu. Larang orang dari yang buruk, walau kita masih lakukan yang buruk itu. Menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, suruh, tetap suruh, walau kita nggak lakukan. Harapan satu masa yang kita suruh akan kita lakukan. Yang salah bukan itu. Nggak usah lakukan, yang penting nyuruh aja. Nah, itu salah. Itu salah. Kita tetap suruh, walau belum kita lakukan. Dengan harapan satu masa kita lakukan. Kita larang, tapi kita lakukan. Tak apa-apa. Dengan harapan satu masa kita tak lakukan. Nah, yang jadi masalah, larang aja orang, jangan macam kita. Kita buat nggak apa-apa. Nah, itu yang salah tuh. Jemaah. Kan? Enak kondisi kita sekarang. Yang sembahyang, yang wirid, yang sedekah, yang puasa, tapi amar ma'ruf nahi mungkar dia nggak peduli. Jamaah, kan? Dari Anas dari Rasulullah katakan, ada orang ini, ada di antara manusia ini yang mereka adalah kunci kebaikan dan gembok kejahatan. Nah, jadi ada manusia ini yang mereka pembuka kebaikan, penutup kejahatan. Ada pula sebaliknya, manusia ini yang menjadi kunci kejahatan, gembok kebaikan. Jadi terbuka aja kejahatan dari dia, tertutup kebaikan. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci kebaikan. Dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan dia kunci kejahatan. Nah, berbahagialah kalau kita jadi kunci kebaikan, sebab kita akan membuka kebaikan itu. Kalau kita ada di antara kita orang Islam ini yang menjadi kunci kejahatan, celakalah dia. Wail bahasa Arabnya celaka. Bahasa Indonesia jamaah. Mungkin di terjemahan disebut celaka. Celaka, wail bahasa Arabnya wail. Wail itu artinya celaka. Makian yang enggak ada di atas itu lagi makian dalam bahasa Arab. Wail. Meskipun ada satu riwayat mengatakan wail itu adalah jurang di dalam neraka. Jamaah. Masalah kunci ini definisinya kunci yang macam mana? Orang yang macam mana yang katakan kunci? Dari dia mengalir kebaikan aja. Pendek kata, hidup dia buat baik aja. Baik bagi dia, baik bagi orang. Kunci kejahatan tadi? Buruk bagi dia, buruk bagi orang. Si buat jahat aja. Buruk aja. Tak ada baik-baiknya. Sembahyang pun buat buruk. Sembahyang pun dia buat buruk. Karena dia sembahyang mau ditelinya imam nih, beres enggak? Dia sembahyang sengaja nengok kawan nih cemana nih sembahyang nih. Buruk aja. Kalau mudahnya bagi kita, pikiran positif, pikiran negatif. Itu aja. Dia mah. Oke. Yaitu orang yang dia amar ma'ruf nahi mungkar, maka dialah kunci pembuka kebaikan dan gembok penutup kejahatan. Itulah orang mukmin sejati. Jadi orang mukmin itu mesti dia open. Nah, kalau sekarang kan enggak. Jangan urus-urus orang. Yang penting kita aja selamat di akhirat. Macam mana itu? Enggak, itu dari mana penjelasan itu diperoleh? Sedangkan ketika sendiri kita sembahyang pun tetap iyyaka na'budu. Apa artinya itu? Kepadamu kami. Padahal sedang sembahyang sendiri. Jadi sendiri pun tetap diajarkan kesadaran bersama. Jadi kita kan nggak peduli. Yang penting kita, orang mau apa itu urusan dia aja. Nah, itu ada. Apalah dari kacamata agama Ustaz kondisi seperti ini? Lah ini udah dari dulu. Sebabnya sebab kita nggak jujur, titik. Bang Faisal nggak jujur, saya nggak jujur, Haji nggak jujur, saya pun nggak jujur.
Nggak jujur dalam hal apa? Apa-apa saja lah. Saya kan orang bodoh, mestilah jujur. Jujurnya orang bodoh ya belajar. Ya saya kan orang miskin, mestilah saya jujur atas kemiskinan saya. Jujurnya orang miskin, doa. Kok saya orang miskin belagak orang kaya? Lah, saya kan orang kaya. Jujurlah saya. Jujurnya orang kaya, harta itu gunakan untuk kebaikan. Lah saya kan penguasa, mestilah saya jujur. Jujurnya penguasa, tegakkan keadilan. Ini masing-masing kan kita nggak jujur. Yang berilmu bukan gunakan ilmunya sebagai lampu untuk cerahkan orang. Bukan. Yang kaya bukan gunakan kayanya untuk bantu orang. Bukan. Itu dia. Nggak jujur. Makanya bang, masyarakat yang jujur, yang boleh jadi mereka tidak beragama Islam, makmur. Makmur. Pergilah, itu yang kita kaji yang lalu-lalu. Kalau ada duit, pergilah ke luar negeri. Tengoklah masyarakat yang jujur itu. Makmur hidup dia, aman, tenang, enak. Kini di sini kita buang sampah sembarangan boleh ya? Boleh kali, suka-suka. Buang sampah dalam sungai. Alah boleh kali, semua boleh. Tapi ada di barat, posisi rumah salah pun bisa kena hukum. Posisi rumah salah. Yang posisi rumah Islam pun sudah ajarkan. Masakan dia mengganggu pikiran saya, pusing saya di rumah, kena aroma masakannya, bisa dilapor. Lah itu ajaran Islam, hidup kau itu mesti jadi lebah yang nggak nyusahkan orang. Lah kita kan enggak. Coba dulu. Inilah kenyataan kita. Apa ada hubungannya dengan kebijakan-kebijakan dari penguasa? Empat semua kan, yang miskin, yang kaya, penguasa, orang alim, orang bodoh, semua terlibat di dalamnya. Karena hidup adalah jaring-jaring, bukan sendiri. Hidup ini jaringan. Nggak akan bisa si kaya disebut kaya nggak ada miskin. Miskin pun mau jadi apa? Maka Anda miskin doa, Anda kaya derma, Anda berilmu terangkan orang, Anda bodoh cari lampu, Anda penguasa buat keadilan. Ini nggak terjadi. Ini nggak terjadi. Itu aja nggak jujur. Habis. Yang kaya kan membanggakan hartanya. Fakta lah. Nggak semua. Mana bisa kita hukum semua. Yang miskin kalau cara dulu belaga, nggak sadar dia miskin. Yang bodoh macam orang alim pula. Nah, yang berilmu tidak mencerahkan masyarakat, digunakannya ilmunya pula untuk macam-macam lah. Yang penguasa bukan dia ngurus kita, nggak diurusnya kita. Suka-suka dia sama semua. Ini ada. Karena kan gini Ustaz, pengalaman saya lah Ustaz. Iya. Udah seumuran begini. Iya. Rasanya dari dulu Ustaz, seperti yang disampaikan dalam pelajaran ini, itu macam sebuah anu aja Ustaz, fata morgana gitu. Kok nggak pernah nampak gitu Ustaz, masyarakat manusia kita ini seperti yang diharapkan itulah. Karena umat Islam tidak pakai ilmu. Umat Islam nggak berilmu secara umum. Kita nggak berilmu. Lantas kita mau buat apa kalau nggak ada ilmunya? Kalau nggak ada ilmunya buat apa? Itu yang selalu saya bilang. Nggak ada yang salah. Pengajian ceramah itu nggak ada yang salah. Itu baik. Tapi maunya setelah pengajian umum itu, buatlah pengajian khusus. Bacalah kitab. Islam ini bagus sekali. Bagus sekali. Kenapa nggak nampak? Karena kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu. Masa baru sekarang kita baca kitab ini? Padahal kitab ini seperti yang saya sebutkan sudah ada abad keempat Hijrah. Sedangkan sekarang abad ke-15. Sudah 11 abad. Kenapa kita nggak tahu ada kitab ini? Misalnya, kan ada persoalan. Itu bukan kita yang menjadi soal, si ustadznya. Kan gitu. Kenapa nggak disampaikan yang bagus ini? Kan jadi masalah. Itulah yang selalu saya bilang, kita masyarakat Islam ini tidak berada pada makom ilmu. Kurasa agaknya barangkali.
Kita gitu. Kurasa agaknya barangkali kalau nggak silap. Coba pakai ilmu. Selesai semua. Selesai. Lah itu, masa orang barat ngerti Islam itu agama bagus, kok kita nggak tahu? Lah contoh mudah-mudah itu kok kita bisa nggak tahu? Belakangan orang meneliti mengapa Muhammad dia sebut mengajarkan masuk WC kaki kiri. Lah kenapa kita nggak buat? Struktur tubuh kita dubur di mana? Bawah atau atas? Bawah. Terbuka tertutup? Dubur kita tertutup. Lah kenapa konstruksi di rumah kita WC itu kadang di ruang tengah? Malah orang tahu itu WC. Mestinya kan orang nggak tahu. Tertutup dia. Kenapa kita nggak paham itu? WC-nya menghadap kiblat. Rasul sudah ajarkan, usahakan jangan menghadap kiblat. Kenapa kita bisa nggak tahu? Kesudahan untuk bangun rumah kita tanya feng shui. Padahal Rasulullah ajarkan. Jadi bang, jarak antara ajaran Islam dengan kita sekarang ini cukup jauh. Cukup jauh. Nah, itu sederhana kali. Sangat sederhana. Masalahnya mau nggak? Itu aja. Mau nggak? Nah, tapi ya kita mungkin mau tapi tak tahu. Mungkin. Kalaupun tak tahu, mengapa bisa tidak tahu? Itu kan persoalan. Gitu. Nah, itu kadang-kadang ya maka kalau saya pribadi ingin kita cepat tamat kitab, cepat tamat, ganti lagi, cepat tamat, ganti lagi, cepat tamat, biar tahu. Islam ini luar biasa, sangat luar biasa dari sisi manapun. Bahkan Anda tidak beragama Islam pun, tapi kalau Anda ikut ajaran Islam itu akan memberikan kemanfaatan kepada Anda. Dan itu diakui oleh orang non Muslim. Dia nggak beragama Islam, tapi diikutnya aturan Islam itu. Bagus hidup. Nah, itu aja jawaban sederhana bang, sederhana sekali. Gitu. Oke. Ayat Al-Qur'annya surah At-Taubah 71. Orang mukmin laki-laki dan perempuan mereka saling mengasihi. Nah, jelas tuh. Apa wujud kasih mereka? Kasih itu peduli. Apa wujudnya? Amar ma'ruf, nahi mungkar. At-Taubah 71. Saya sampaikan terjemahan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah kita tahu. Orang mukmin itu aulia. Aulia di situ disebut wali, kekasih. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan saling mengasihi. Wujudnya peduli dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun yang menyuruh mungkar, melarang ma'ruf, itulah kunci kejahatan. Itulah orang munafik. At-Taubah 67. Munafik laki-laki, munafik perempuan menjadi satu bahagian dari sebahagian yang lain. Semacam satu tubuh. Suruh mungkar, larang ma'ruf. Orang munafik. Jadi kalau kita ada seperti itu ya menjadi munafik. Munafik majazi ya, bukan munafik hakiki. Kan? Ya, gitu. Ya. Kalau pembiaran gitu, itulah bahasa kasarnya. termasuk juga. Memang itulah dia, nggak peduli kan, biarkan aja. Biarkan aja, yang penting kita. Nah, kenapa kita? Kenapa kita tak ada peduli? Kurang kasih sayang. Lah jelas lah. Kasih sayang itu kurang. Nanti serendah-rendahnya ada. Setidaknya kan selalu saya sebutkan dalam doa. Doakan si fulan, langsung sebut nama si fulan itu dalam doa kita. Kenapa? Kan kita enggak. Itu yang hilang. Nah, ya kan, itu yang hilang. Oke. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan, sebaik-baik tindakan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wa sya'anul fasiq. Wa sya'anul fasiq yakni bughduhu. Marah Khalifah Ali, buruk kali orang fasik. Siapa yang amar ma'ruf, sungguhlah dia sudah menguatkan tulang punggung orang beriman. Bahasa kita, kalau amar ma'ruf berarti dia sudah menguatkan persatuan umat Islam. Siapa yang nahi mungkar, dia sudah merubuhkan orang munafik. Menyungkurkan mungkin kalau diterjemahan.
menghancurkan orang munafik. Jadi amar ma'ruf itu membuat kita saling bersatu jiwa. Nahi mungkar, orang munafik mati kutu. Ini kita amar ma'ruf nahi mungkar pun tidak dua tidak. Orang munafik merajalela, orang mukmin cerai berai macam tanah di macam pasir pantai. Ya jamaah. Itu ya habis. Yang penting udah sholat, udah layak. Maka saya kata tadi kalau ada yang bilang begitu, mungkin karena belum tahu kan bahwa Islam itu luar biasa, gitu. Itu kan kita tidak. Ini kita nih terlampau banyak, terlampau jauh lah, terlampau jauh. Nah tapi tak boleh ada putus asa kan, berhenti tak boleh. Kita sampaikan terus, Sa'id diriwayatkan oleh Sa'id dari Qatadah. Kata Qatadah, diceritakan kepada kami ada seorang sahabat datang kepada Nabi waktu itu di Mekah. Kata sahabat tadi kepada Nabi, engkau kan orang yang meyakini bahwa kau Rasulullah utusan Allah. Begitu ke hadapan Rasul. Kau kan yang meyakini bahwa kau adalah utusan Allah? Kata Rasulullah, ya. Aku tanya dulu, tindakan apa yang paling Allah sukai? Beriman kepada Allah. Beriman ini meyakini Allah. Habis itu apa? Diterjemahan apa? Silaturahmi? Gini jamaah. Silaturahmi itu supaya paham, silat artinya perhubungan. Rahmi kasih sayang. Rahmi itu tempatnya di dalam hati. Jadi silaturahmi adalah kasih yang tersambung. Salam-salaman kita belum tentu silaturahmi. Belum tentu. Salam-salam belum tentu. Bertamu belum tentu silaturahmi. Belum tentu. Apabila tidak ada getaran di dalam jiwa sesama jiwa. Kalau bahasa orang sekarang chemistry. Nggak nyambung jiwanya sesama mukmin. Hanya sekedar salam. Ya. Itu bukan silaturahmi. Menjaga nih, nggak bertemu, tapi dari kita besar, kita ada model TV-nya, jadi yatim nggak ada benci dendam, bisa nggak? Ya yang tahu orang itulah, pribadi orang itu, jamaah. Kan jadi silaturahmi itu sesungguhnya perhubungan batin. Jadi ada rasa batin kita dengan orang lain. Kalau mungkin kita nggak bisa bantu selesaikan masalah dia, tapi setidaknya dia ada dalam pikiran kita. Dia ada dalam pikiran. Itulah baru disebut silaturahmi. Ini kan enggak. Sembahyang sama di masjid. Bila satu susah, yang lain nolong enggak? Faktanya. Mana silaturahmi? Silaturahmi. Jemaah. Silaturahmi itu silat perhubungan. Rahmi kasih sayang, tempatnya hati. Memang kita nggak bisa nolong, tapi setidaknya perhatian kita ada sama dia dalam hati kita. Macam mana? Ini kenapa nggak bisa nolong? Kecuali bisa nolong tapi nggak mau nolong. Lain. Masyarakat pengertian silaturahmi itu sana. Lah tadi kan. Nggak bertemu, asal bertemu silaturahmi itu. Ya itu tadi, karena kita tidak balik kepada ilmu. Itu saja. Kita baliknya kepada apa yang berlaku umum saja. Mau silaturahmi dulu. Karena jaminan Nabi Muhammad, siapa yang silaturahmi, rezekinya ditambah Allah, umurnya ditambah Allah Ta'ala. Jadi makanya hidup ini mudah kalau ikut aturan agama saja. Tapi kita silaturahmi kok makin seret aja rezeki, kata kita. Ya karena nggak silaturahmi. Bahkan wirid pun nggak silaturahmi. Wirid, sedap nih orang kaya, makannya enak, datang. Ini orang-orang agak-agak susah sedikit, malas lah awak datang. Mana silaturahmi? Jangankan gerimis, hujan badai pun kalau silaturahmi dia tetap. Dimantel dulu ya, Ustaz. Dimantel dulu. Ya, maksudnya kalau bukan orang kaya, jadi hujan deras pun datang. Datang. Kalau miskin, gerimis tak datang. Cerah pun tak datang. Mana silaturahmi? Jadi izin Ustaz. Seperti kita nih loh Ustaz. Apakah kita juga bisa dibilang bersilaturahmi? Abang ada nggak perhatian ke abang nih?
Mana nasib kawan nih sekarang? Awak tahu hidupnya susah nih. Apa yang bisa awak buat Tuhan? Jangan kau tuntut. Ada nggak gitu? Oh nggak ada. Jadi apa namanya itu Ustaz? Hah? Mengajar. Ya biasa aja lah. Hubungan manusia aja gitu. Mana ada? Abang sebelah tuh Simul kan? Abang tahu nggak dia udah nikah? Tahu Ustaz. Tahu. Ada Undang nih Ustaz soalnya. Ada nggak dalam pikiran? Apa kabar istrinya? Udah bunting belum? Ada nggak? Apa sekarang? Kalau belum, apa masalah orang nih? Pengen juga lah awak tahu. Bila dengar awak kabar bininya bunting, senang kali awak bertambah. Ada nggak perasaan-perasaan seperti Ada itu? juga, Ustaz. Ya itu silaturahmi. Ya, tapi karena begitu nengok muka dia nggak ada susahnya. Ya nggak mestilah itu kan tahap apa lah kan? Bukan mestilah itu kan? Ya ini kan nggak ada susahnya Ustaz. Ketawa di bawah. Bukan mesti itulah. Ya apa-apalah kan? Apa-apa semua kan? Semua lah. Jadi ada empati kita gitu. Iya. Bahasa orang sekarang empati. Kalau nggak ada empati, empatilah yang mengukur silaturahmi. Arti empati, aku maka dari tadi nggak mau sebut empati, Bang. Apa tuh dia Bang? Senanglah. Payah. Mudahnya empati, memahami empati, ya peduli agak susah juga ya. Kau sanggup rasakan simpati lebih tinggi empati, lebih tinggi empati, Bang. Merasakan apa yang dirasakan. Iya. Kau sanggup rasakan apa yang orang rasakan, bukan Saya pun sekarang merasakan apa yang saya rasakan. Mesti ada. Mungkin kita nggak bisa bantu, karena dari sisi ekonomi kita pun nggak memadai. Dia perlu bantuan ilmu, dari sisi ilmu pun kita nggak punya. Dia perlu bantuan nasihat, kita pun nggak pandai, tapi masih ada doa. Dari empati inilah bergerak nanti silaturahmi. Semua. Dan itu yang nggak ada sama kita. Insyaallah ada Ustaz. Iya, mesti ada. Jadi setelah itu ditanya lagi, kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Rasulullah. Ditanya lagi, tindakan apa yang paling Allah benci? Menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan. Ya Tuhan nggak mau lah orang dia yang ciptakan masa diduakan. Nggak mau dia. Kemudian apa lagi? Putus kasih sayang. Itu dia. Lawan dari silaturahmi. Putus kasih sayang. Nggak ada empati dia. Biasa aja. Ya, biasa aja gitu. Ya ambil cuma lagi. Ada. Nggak ada dia tahu pas dia makan, macam mana orang yang belum makan. Nggak ada. Gitu. Ya hantam aja, nggak ada pikiran dia. Itu nggak ada kasih sayang, itu Allah paling benci. Apalagi amal yang perbuatan yang paling Allah benci, tindakan yang paling Allah benci, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Allah tak suka tu. Ya. Udah. Kata Syekh Sufyan Tsauri, idza ra'aital qari' muhabbaban fi jiranihi mahmudan 'inda ikhwani fa'ala anna mudahin. Jangan tersinggung berikut nih. Kalau kau tengok ada orang yang rajin baca Quran, kalau bahasa kita sembahyang rajin, semua rajin, dia disukai semua oleh tetangganya. Tetangganya suka semua sama dia. Dipuji oleh kawan-kawannya. Yakinlah dia penjilat tuh. Di situ penipu. Kurang enak artinya. Penjilat, karena bahasa Arabnya mudahin. Mudahin itu artinya orang berminyak bibir. Orang berminyak. Atau membasah-basahin bibir itu. Penjilat. Jadi kalau ada orang yang rajin beragama, tetangganya semua suka sama dia. Kawan-kawannya pun puji dia. Yakinlah penjilat tuh. Kenapa? Karena berarti dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Umumnya orang suka amar ma'ruf tapi benci nahi mungkar. Lebih tak suka lagi orang itu. Kalau lebih suka lagi orang kalau ada orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kan itu didikan kita sama anak kita. Baik-baik kau sama dia, biar suka dia. Dia enggak sembahyang, urusan dia lah sama Allah Ta'ala. Yang penting kita baik-baik sama dia.
Ada. Mustahil dalam hidup kita disukai semua orang. Kita dipuji oleh banyak orang. Itu mustahil. Mengapa? Tidak ada manusia terbaik di atas Rasulullah Muhammad SAW. Dia pun dibenci orang. Saking dibencinya, dia terusir dari tanah kelahirannya. Tahu-tahu kita mengajarkan anak kita, buat yang baik-baik supaya orang suka. Dari kecil sudah kita set otaknya untuk melupakan amar ma'ruf nahi munkar. Maka kita rusak. Jadi bukan berarti disukai tetangga, dipuji kawan itu salah, bukan itu maksud Syekh Sufyan Tsauri. Ini orang berarti tidak amar ma'ruf nahi munkar. Karena nggak ada yang suka itu. Marah orang itu. Emang fakta begitu. Itu Ustaz. Kalau perkara itu kan nahi munkar sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Kita mau mencoba tapi khawatir gitu. Takut salah paham. Terus dalam hati kasihan gitu atau mungkin mendoakan itu gimana? Ya memang amar ma'ruf nahi munkar kan ada adab ya. Amar ma'ruf nahi munkar ada adab, ada adabnya. Tak bisa semau-mau kita. Cuma kan kita belum sampai ke situ. Adab amar ma'ruf nahi munkar. Itu saya berjanji, dalam pengertian berjanji, ya mau saya menyampaikan kitab-kitab itu, tapi tamatlah kitab ini. Saya sudah anggarkan bila kitab ini tamat, kita baik-baik saja, saya baik-baik saja, kita baca Minhajul Abidin, nanti Minhajul Abidin kita baca Ihya Ulumuddin. Jadi semua itu memang ada aturannya. Tinggal lagi kalau memang kita nggak sanggup, sekurangnya doalah. Doakan, jangan nggak peduli. Karena kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, nggak bisa. Yang betul siapa? Keluarga, tetangga, marah orang. Nggak terima orang. Marah musuh lagi awak. Ditegur orang. Marah mana? Kau untuk soal lima dia tu betul. Dia aja nggak surga katanya. Ada yang bilang Ustaz, harus nggak surga gua ya katanya. Oh, harus nggak surga gua ya katanya. Iya, karena itu. Gitu harus Ustaz sekarang bilang. Dilemanya di situ. Tidak ngaji aja katanya. Itu bahasa orang ini. Ada udah dibilang digila ngaji gitu. Mana itu Pak? Warga pun ada bilang, orang komentar juga. Sampai ke situ udah. Mana Pak? Cakap lagi Om Paya udah. Penting itulah satu. Dilemahnya di sekarang. Udah diusir macam Nabi belum? Oh belum. Nah, udah biasa lah tuh. Iya, Kita udah sebaik Nabi udah. Ya biasa, no masalah. Belum bisa belum lagi Ustaz ya? Hah? Belum bisa belum lagi ya? Orang kita belum sebaik Nabi. Oke. Ya biasa. Bukan masalah tuh. Bukan masalah. Kalau kita udah sebaik Nabi, baru masalah. Kita pun masih semangat nengok duit daripada nengok dua rakaat subuh lagi. Iya. Apa lagi? Jadi nggak ada masalah itu. Maki orang, difitnah orang, apa masalahnya? Kan? Enteng aja tuh semua dah. Yang penting Ramadan puasa. Ada duit sembelih kambing. Apa Bang Haji? Ada batasnya nggak Ustaz kita kalau ngajak orang itu kadang-kadang kita lewat kan. Mereka duduk di situ, ayo kita gitu. Nanti aja lah belum puasa. Kadang ada yang bilang gini, tak apalah kata-kata dia. Itu ada batas, ada batas nggak Ustaz kita mengajak orang tuh sekali dua kali? Tak ada sampai dia mati atau kita mati. Yang jadi masalah bukan itu, adab. Jadi dia orang alim, keluar dari rumah mau sembahyang subuh, anak-anak muda kumpul-kumpul minum khamar, dilarangnya, tikam orang itu dia mati. Itu bukan zaman Rasul kejadiannya. Iya sekarang kita ini mati dia, gitu. Ya itu saya kata adab ada. Nah jadi kemauan kita amar ma'ruf ini kan yang kita kaji, ini tanggung jawab nih. Ini bukan adab nih, ini tanggung jawab kita. Sampai ke belakang nanti tamat nih nggak ada cerita. Mungkin ada 1-2 lah adab dia, tetapi ini cerita tanggung jawab dulu. Bahwa kita bertanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Mana bisa? Mati Bapak Kiai itu. Mati. 3 orang tuh deh. Belum tentu orang itu terima ya kan? Oh perkara itu kita nggak ngurus terima. Kita tidak mengurus terima. Enggak ngurus terima. Kita ngajak aja. Iya. Masalahnya adab tadi. Pas tidak. Bahkan kadang sudah terpenuhi adab pun masih nggak suka orang. Kan selalu itu kalau ngasih tahu orang jangan depan umum. Berdua-dua gini, oke?
Dua-dua pun nggak terima juga. Nah, malah ada kalau di depan umum dia terima. Nah, ini agak susah memang. Susah. Nah, jadi batas nggak ada dalam pengertian kali. Nggak ada. Dia terus sampai dia mati atau sampai kita mati. Ya, Mak. Ada deh. Gitu. Ini tanggung jawab nih, ini cerita tanggung jawab nih. Jadi mudah kali untuk mengetahui penjilat. Sangat mudah. Kalau boleh dikata semua orang suka senang sama dia. Itu hati-hati itu. Ya, jemaah. Itulah bedanya itu sholih dari muslih. Sholih orang yang baik pada dirinya. Muslih orang yang membaikkan pihak di luar dirinya. Dan biasa orang nggak suka sama orang muslih. Nah, dibilang usil. Nah, padahal tidak. Nah, gitu ya. Oke, masih? Ya. Ini kita bukan ngaji di masjid nih. Terbuka saja aja mah. Kalau sebaliknya tadi. Gimana? Macam tadi kan kalau misalnya disukai tetangga apa yang kalau misalnya sebaliknya gimana? Ya kalau dibenci orang karena kita benar, ya bagus. Takutnya karena kita nggak benar dibenci orang. Ya nggak suka aja lah tetangga sama kita. Orang kita buang air cucian ke tetangga, ya nggak suka lah orang sama kita, kan? Nah, kalau kita benar orang nggak suka, ya sudah itu, nggak ada masalah. Tapi kalau orang nggak suka karena memang kita nggak benar, ya nggak masuk sini. Oke. Seterusnya dari Ubaidillah bin Jarir dari ayahnya, dia kata Rasulullah mengatakan, tidaklah masyarakat yang di tengah-tengah mereka ada orang buat maksiat, tapi padahal mereka sanggup mengubahnya, tapi mereka tak lakukan, maka mereka akan mendapat siksa dari Allah sebelum mereka mati. Jadi ada masyarakat, ada orang yang buat tak betul, masyarakat nggak peduli, padahal sanggup untuk melakukan tindakan preventif, tapi tak lakukan, maka nanti kalau turun siksa semua kena, dan sebelum mati kena. Itu yang kita ngeri. Kan? Udah kita rasakan sama-sama saja lah. Macam mana lagi? Ya, kata Syekh Abu Laits As-Samarkandi. Dalam hadis itu riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan seterusnya ya. Kata Syekh Abu Laits As-Samarkandi, dalam hadis itu Rasulullah mensyaratkan sanggup. Yakni idza kana ghalabah li ahli shalah. Jadi kalau orang-orang baik itu punya kemampuan, wajib mereka cegah. Wajib mereka cegah bila orang yang buat keburukan itu menampakkannya. Karena Allah Ta'ala memuji orang-orang yang seperti ini. Orang-orang peduli ini dipuji Allah Ta'ala. Lihat surah Ali Imran 110. Jadilah kalian manusia atau umat atau komunitas atau masyarakat terbaik bagi manusia. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Ahlu kitab dalam hal ini Yahudi dan Nasrani, kalau beriman kepada Allah Ta'ala, bagus bagi mereka. Di antara orang-orang ahli kitab itu ada yang beriman, tapi kebanyakan fasik. Kita nggak fokus ke situ, kita fokusnya adalah supaya kita jadi umat yang terbaik. Kata kuncinya setelah beriman kepada Allah adalah peduli. Setelah beriman kepada Allah adalah peduli. Tapi kita beriman kepada Allah, peduli kita kurang. Jamaah, kan? Andai tak beriman kepada Allah, kita peduli, hubungan kemanusiaan dapat. Ini kepedulian itu penting. Dikatakan maknanya adalah kuntum maktubina, jadilah kalian tertulis di Lauh Mahfuz sebagai masyarakat yang terbaik. Allah ciptakan kalian demi manusia yang lain dengan syarat li ajlin nas, dengan syarat amar ma'ruf. Itu kalian suruh orang baik yang taat-taat, nahi mungkar, yaitu halangi orang dari berbuat maksiat. Apa yang disebut ma'ruf yang baik itu? Yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah dan akal sehat. Yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah dan akal sehat, itu disebut ma'ruf. Yang tidak seperti itu disebut mungkar. Maka nomor satu Quran dulu. Perbuatannya cocok dengan Quran tidak? Nggak ada di Al-Quran sama sekali. Tengok sunnah Rasulullah. Rasulullah nggak menjelaskan. Coba pakai akal sehat. Akal sehat kata oke.
berarti ma'ruf. Ya, apalagi kalau Al-Quran jelaskan, dikuatkan oleh sunnah Rasulullah. Akal sehat cocok, wah udah ma'ruf kali lah itu jamaah. Kan? Coba dulu. Jadi ma'ruf, tanggung jawab. Allah Ta'ala katakan di ayat yang lain, Ali Imran juga 104. Jadilah kalian sebagai sekelompok orang yang mengajak kebaikan, menyuruh yang baik, melarang yang mungkar. Orang yang melakukan ini, bahasa ringkasnya peduli. Wa ulaikal muflihun, wa ulaikahumul muflihun. Orang yang peduli itulah yang muflih, yang berjaya, yang sukses, yang sejahtera. Kata kunci hidup mau berjaya adalah peduli. Kita kan nggak peduli. Dan Tuhan kan tahu siapa-siapa yang peduli. Ya maaf. Dan Tuhan tahu, Tuhan nggak mungkin nggak tahu. Itu saya kata tadi, di batin kita mesti ada kepedulian itu. Mungkin kita nggak bisa realisasikan karena ada keterbatasan, tapi peduli. Masa kita nggak pernah nengok jamaah masjid kita yang bajunya kalau sembahyang itu aja? Sedangkan duit kita ada. Jumpai dia kenapa sih? Nggak usah tahu orang. Jangan kasih duit. Ajak dia. Kadang-kadang gitu bang. Mau orang jahat gitu. Ajak dia ke kedai. Suruh dia pilih. Masa nggak pernah kita tengok? Sarung dia ini aja. Masa nggak pernah kita nengok? Ajak dia diam-diam. Belikan. Dah, selesai. Bilang sama dia, kau diam, jangan cerita sama siapapun. Selesai. Puluhan tahun kita sembahyang di masjid yang sama, kita nggak pernah tahu. Kan lucu. Kadang-kadang pakaiannya tipis, nampak kita singletnya itu koyak. Masa nggak tahu di mana kepedulian kita? Ah itu. Nah, yang sederhana itu ya. Kita pasti muflih karena Tuhan yang bilang. Meskipun muflih itu bukan sekedar sukses, ada lebih dalam artinya, tapi sudahlah untuk kita mudahkan pemahaman itu. Jadi wa ulaika muflihun. Jadi peduli itulah yang membuat hidup ini menjadi sukses. Ya. Oke. Di dalam ayat itu ada Arabnya di terjemahan? Tak ada ya. Cak tengok terjemahannya. Karena ini agak apa sedikit nih, agak masuk kena sorop sedikit. Ada ini. Qurannya ada. Berat kawannya dah. Dekat pun kayak gini, apa lagi jauh ngajinya? Kan? Perhatikan itu, ada wal takun, ada huruf lam. Wal takun, ada huruf lam. Huruf lam yang ada pada kata-kata wal takun itu untuk perintah. Artinya jadilah, maunya adalah di antara kalian yang mengambil tugas khusus sekelompok orang walaupun tak bisa semua. Ada sekelompok orang yang mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Maka yang sekelompok orang ini pasti sukses. Andai tak bisa kalian seperti ayat 110 Ali Imran, hendaknya jadi 104 pun. Kalau 110 itu semua. Tak bisa semua kalian jadi orang baik. Maunya ada ummatun. Ummatun itu jamaatun, sekelompok orang. Sebahagian orang yang peduli, maka dia pasti sukses. Ada mau sukses itu, kata kuncinya peduli. Ya, peduli. Pasti sukses. Nah, kita kan nggak peduli. Jangan nyalek aja Ustaz, peduli. Ya sebetulnya udah baik kan bang? Iya udah baik. Tapi maunya diteruskan. Momennya itu aja. Ya, iya itu, maunya diteruskan kan? Setelah itu teruskan. Nggak terpilih minta pula lagi dia. Ada gitu? Ada. Sayang lah. Tak pulang kan? Sayang lah. Pulangkan batu bata. Sayang. Kalau gitu ya. Jadi peduli. Kata kuncinya peduli aja. Gitu. Ada pengumuman penerimaan kerja di satu instansi. Kita tahu anak tetangga sedang perlu kerja. Kita kasih tahu nggak? Kan enggak. Mana kita kasih tahu? Ya diam-diam aja. Padahal anak kita pun nggak mau ngelamar situ. Biarin aja. Nah, apalagi kalau anak kita mau lamar situ, nggak ada yang tahu tuh, kita aja. Coba dulu. Malah gitu, doa juga. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana. Cuma lagi nggak ada silaturahminya. Dibilang orang tuh aku gila, Ustaz katanya. Tak apa, tak ada masalah. Dia mualaf padahal. Ngelamar kerja di satu perusahaan di Kim. Dia diterima.
Tapi yang sama-sama ngelamar dengan dia nggak diterima. Dia nggak ambil penerimaan itu, dikasihnya kepada kawan yang nggak diterima. Mengapa? Kawan yang nggak diterima itu sudah berkeluarga. Sedangkan saya belum lagi, Ustaz. Dibilang orang saya gila. Mu'allaf yang bilang gila orang muslim asli. Coba itu. Coba, nggak apa-apa, terus saja saya bilang. Terus saja. Sejak lajang lagi udah berkawan dengan saya. Terus saja saya bilang. Terus nggak apa-apa. Coba itu. Ada kita yang begitu muslim asli. Ada, jangan bilang tak ada. Tapi mungkin belum menjadi sifat umum. Coba aja mah. Dia nggak ambil. Kawannya yang sama-sama dia yang muslim ambil. Kerja ambil. Coba dulu jamaah. Kan? Itulah silaturahmi itu kita kurang kali kita ini. Nah, itu yang membuat kita jadi agak susah. Allah Ta'ala cela masyarakat yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Itu surah Al-Maidah ayat 79. Mereka tak peduli terhadap kemungkaran yang mereka lakukan, tidak mereka larang. Sebagian mereka tidak melarang, sebagian yang lain berbuat kemungkaran. Buruk kali lah tindakan mereka macam gitu tuh. Al-Maidah 79. Al-Maidah 63. Mengapalah tidak orang-orang alim di kalangan mereka menghalangi, mencegah perkataan-perkataan dosa dan tindakan memakan yang haram. Tindakan orang-orang alim, mungkin disebut di terjemahan pendeta rahib. Tindakan mereka yang tidak peduli itu buruk sekali. Itu maka saya kata, kenapa orang-orang alim tidak menghalangi, kalau bahasa kita, provokasi, fitnah, tuduhan, cacian. Mengapa orang-orang alim tidak lakukan itu, tidak cegah itu? Dan mengapa orang-orang alim tidak cegah kita dari memakan yang haram? Mungkin zatnya tidak haram, tapi caranya haram. Mengapa si alim tidak lakukan? Walau ayat ini terkait dengan pendeta dan rahib, tapi intinya berlaku kepada kita. Peduli. Jadi itu tadi saya katakan di awal, orang alim itu mesti peduli. Nggak bisa dia datang, sampaikan pelajaran, pulang. Nggak bisa. Dia mesti open, bahasa kita open kepada jamaahnya. Dia mesti dia peduli. Apa masalah sekarang gini? Kadang-kadang kita ini lucu, yang diopeni marah, atau ada pula si alim tak ngopeni. Jadi ini sudah di luar daripada pakem ajaran Islam jamaah. Jadi mengapa tidak? Laula itu artinya mengapa tidak ulama-ulama mereka, ahli-ahli fikih mereka yang mengerti yang rajin membaca kitab-kitab mereka, mengapa tidak melarang perkataan-perkataan keji dan memakan makanan yang haram? Bahasa kita fitnah sana, fitnah sini, kenapa tak dilarang? Cerca sana, cerca sini, mengapa tak dilarang? Hanya karena benci. Macam-macam ya, jamaah. Jadi kata kuncinya perhatian. Pantaslah. Nah, di sini disebutkan di antara adab, maka saya sebut tadi ada juga adab di dalam kitab kita ini. Di antaranya adalah orang yang amar ma'ruf itu hendaklah dia an ya'muru fi sirri. Lakukan secara tidak dipublik, tidak dipublikasi. Diam-diam, dalam pengertian kalau bisa berdua-berdua, nggak usah orang tahu, ya lakukan seperti itu. Kalau sanggup, karena biasanya kondisi yang diam-diam itu lebih mengena. Biasanya lebih mengena, walaupun ada juga yang tidak seperti itu. Udah baik-baik, pelan-pelan, bagus-bagus pun nggak bagus. Malah kadang-kadang kalau di depan publik jadi bagus, gitu. Jadi waktu itu ada yang meninggal, ibu dia meninggal, jadi orang-orang pada datang. Lantas si bapak tadi langsung bilang tuh sama si anak yang udah dewasa, tuh lihat, nyak lu udah meninggal tuh, lu jangan kagak sembahyang lu. Lah si Haji cerita ke saya, dia cerita ke saya, waktu itu kita sedang kuliah di Jakarta. Saya tanya, Haji ngomong gitu Ji? Iya Van.
Orang-orang ada Ji? Ada Fan. Loh, heran saya kok begini. Rupanya mengena jamaah. Iyalah, zahir setelah itu sembahyang lah dia. Nah, jadi bukan kita lawan cakap ulama yang mengatakan kalau suruh orang diam-diam, bukan. Tapi mungkin situasi ada berbeda, jamaah. Ada orang kalau justru di depan umum dia tergerak malahan. Atau sambil seluruh seterusnya. Jadi, dan ini sulitnya. Kan kita sulit mengetahui karakter orang. Itu sulitnya, jamaah. Jadi, Syekh Abdul Samarkandi menulis ini tidak kita tolak. Nah, tetapi konteks mempengaruhi kita, keadaan mempengaruhi kita, gitu ya. Abu Darda mengatakan, nah ini ya, siapa yang menasihati orang lain terbuka, terang-terangan, itu sebenarnya dia sudah mencela orang yang dia nasihati, mengaibkan orang itu. Kemudian siapa yang menasihati dia sembunyi-sembunyi, sendiri-sendiri, sesungguhnya dia telah menghiasi akhlak orang tadi, membaguskan dia. Kan? Jadi jangan depan publik, tapi ada masanya memang di depan publik. Jadi ini bukan paku mati loh jamaah. Yang dikatakan Abu Darda ini bukan paku mati. Bisa jadi juga kalau sebalik ini malah lebih berkesan, bisa saja begitu ya. Tapi sebaiknya kitalah yang mengetahui. Bahkan disebutkan di sini, kalau tak beri manfaat nasihat tadi waktu sembunyi-sembunyi, sampaikan terang-terangan. Minta bantuanlah kepada orang-orang baik, orang-orang salih kalau enggak sanggup sendiri, supaya mereka membantu kita menghalangi dia dari maksiat. Sebab kalau tidak dilakukan, maka nanti yang buat maksiat ini merasa petantang-petenteng. Datang nanti murka Allah, semua tersapu. Saya terjemahkannya secara mudah, enggak ikut teks. Ya. So, kalau ikut teks, fa'innahum, maka sesungguhnya mereka, in lam yaf'alu, jika tiadalah mereka melakukan zalika akan itu, ghalaba, menanglah alaihim atas mereka ahlul maksiat, orang-orang maksiat. Kurang enak penerjemahan itu. Jadi takut kita nanti petantang-petenteng orang yang berbuat maksiat itu, jamaah. Makanya mesti peduli. Nggak bisa nggak peduli. Meskipun tetap macam tadi, adab ini persoalan, jamaah. Sebab di masyarakat walau nggak sembahyang nggak apa-apa, asalkan jangan buat jahat aja. Sudah begitu di masyarakat. Jadi macam mana lagi? Namun kita tak boleh berhenti silaturahmi tadi, tak boleh. Seterusnya berkata Sya'bi, aku dengar Nu'man bin Bashir mengatakan, aku dengar Rasulullah mengatakan, perumpamaan orang yang apa di situ diterjemahan? Hak Allah. Orang yang enggak serius dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Perumpamaan orang yang tak serius. Perumpamaan orang yang mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Perumpamaan orang yang hak Allah, kemudian orang yang melaksanakannya. Jadi ada yang peduli, ada yang tidak serius, ada yang tak peduli, ada yang istiqomah melaksanakannya. Perumpamaannya kata Rasulullah macam 3 orang penumpang kapal, berbagi tempat. Ada di atas, ada di tengah, ada di bawah. Masing-masing lah. Tiba-tiba salah seorang mereka mengambil kapak. Ditanya, untuk apa? Aku mau lobangi dulu kapal kita ini, supaya dari situ aku mudah mengambil air. Wa yakunu fiha makhlati wa muhraqu ma'i. Aku ambil air, aku buang air dari situ. Kata sebagian mereka, udah biarkan aja. Itu memang hak dia. Apa yang dia mau buat aja, biar. Udah, jangan pedulikan. Kata yang lain, jangan biarkan. Nanti kalau dibiarkan, tenggelam kita. Kita tenggelam, dia pun tenggelam. Fa in akhadu ala yadayhi najaw. Jika yang lain peduli menahan dia selamat, orang lain pun selamat. Tapi jika mereka tak peduli, mereka binasa, yang lain pun binasa. Jadi ada yang tak serius penuhi perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ada yang langgar, ada yang istiqomah. Tetapi masing-masing tak peduli, hancurlah semua. Ya, hancur semua.
maka mesti peduli. Gitu. Mesti sampaikan. Yang tahu nih orang ini memang payah kan kalau ada seorang kampung yang sering payah bagaimana. Dan tidak berdoa itu kita sedih. Dia udah macam Abu Jahal rupanya. Doa dikasih tahu. Enggak, dia udah macam Abu Jahal. Belum memang. Ayo udah jangan gitu. Orang dia muslim bukan kafir. Kan? Teka juga. Hah? Teka. Ada yang enggak teka rupanya. Orang baru enggak teka kalau dikasih duit. Itu enggak ada yang teka. Ya, betul. Macam mana pun bencinya dia sama kita. Kalau pas tanggal sekian yang datang ke rumah dapat 5 juta seorang, datang itu. Langsung bagus ya, Bang. Alah baik kali abang ya bang ya. Bang, iya Allah. Tak tahu lah abang apa doa muang rezeki abang murah ya bang. Ayo. Itu kata uncle mutu hayo yo. Nah. Dia tuntas kaji. Udah macam Abu Jahal? Belum. Udah sampaikan aja. Tapi tetap fokusnya adab. Nggak bisa sembarangan. Jamaah nggak bisa. Nggak sama itu jamaah. Kan? Bukan mau gagah-gagahan. Abu Darda mengatakan, amar ma'ruf nahi mungkar lah kalian. Kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan turunkan penguasa zalim. Yang dia tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi senior. Bahkan kalau nanti orang-orang soleh kalian berdoa kepada Allah, tak akan kabul. Kalau kalian minta atau mereka minta tolong, tak akan ditolong. Mereka minta ampun kepada Allah, tak akan diampunkan. Negara kita ini bisa lagi. Negara kita. Apa masalah negara ini, Pak? Udah ulama. Enggak, aku tanya saja apa masalah negara nih. Enggak cegah orang yang bukan. Mengapa? Yang mana rupanya enggak cegah amar ma'ruf nahi mungkar? Centang penang. Centang penang dah. Jadi yang memang suka nengok centang perenang yang nampak. Yang suka membaguskan, bagus ya nampak. Kalau betul centang perenang, apa masih bisa sembahyang lagi? Masih bisa sembahyang? Naik haji? Puasa? Ngaji? Selesai lah. Kalau nggak mau ada centang perenang, suruh setan mati. Aman itu. Mana negara di dunia ini yang nggak ada kurangnya? Semua kurang. Semua kurang. Jadi ini saya bukan bela-bela, tak ada bela-bela. Mari kita lihat secara objektif. Baiknya kita teruskan baik, buruknya kita doakan. Karena kita secara negara kan nggak bisa ngambil keputusan nih. Doa sama Allah Ta'ala. Yang penting peduli. Kalau sudah tidak peduli, nanti penguasa pun zalim itu. Kan? Penguasa zalim. Dia dah tak peduli sama senior, sama junior, sama tak peduli. Kita doa pun tak kabul lagi nanti. Maka peduli itu penting. Oke. Dah jemaah. Seterusnya dari Huzaifah dari Nabi katakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Amar ma'ruf nahi mungkar lah kalian. Karena jika tidak, hampir saja siksa Allah turun. Kemudian kalian berdoa, tak kabul. Sebab apa? Sebab tak ada peduli. Orang yang tidak peduli tidak punya kasih sayang. Jamaah. Maka ini ibarat macam handphone. Luarnya asli, dalamnya KW. Waktu awak handphone, grek kata. Satu aja kata awak. Sepatu. Satu. Kok sepatu pula kau bilang? Ada. Jadi salah aja mah. Karena yang menentukan channel itu adalah peduli. Peduli itu tanda kasih sayang. Kan gitu. Itu maka kita katakan aneh-aneh aja sekarang ini. Kita orang Islam nih, nyusahkan orang biasa aja. Dia pesan nutup jalan, nggak peduli sama orang. Biasa aja dah. Nggak peduli. Kita azan lain lah ya. Azan pun sebetulnya desibelnya bisa diatur itu jamaah. Itu yang kita kaji kemarin-kemarin itu. Kuat ganggu orang. Suara kereta ganggu orang, nggak peduli lagi. Jamaah apa-apa udah nggak peduli kita. Jadi maka doa kita nggak dikabulkan Allah Taala. Ini di antara jawabannya. Maka untuk dapat doa kabul, kita mesti saling peduli.
Oke. Dia. Seterusnya dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, dari Nabi katakan, apabila umatku dah enggak mau lagi bilang kepada orang jahat bahwa dia jahat, apabila umatku tak mau lagi bilang kepada orang salah bahwa dia salah, apabila umatku dah tak mau lagi bilang orang itu keliru kalau dia keliru, kena takut, faqad tuddi'a minhum. Umat yang begini-gini ucapkan selamat tinggal dah. Di situ dah, tinggalkan. Biarkan. Ayolah. Mereka. Kalau dah enggak berani lagi bilang itu salah, enggak berani lagi bilang itu keliru, enggak berani lagi. Udah ini umat macam gini dibiarkan dalam kesalahan, dalam siksa, dalam murka dari Allah Taala. Tetap kata kunci peduli. Dan adabnya. Tetap adab. Apapun dia tetap adab. Kan enggak bisa kita bilang di depan depan orang ramai kita bilang, kau enggak sembahyang udah tua, enggak ada guna kau hidup nih. Kan enggak bisa gitu. Tak boleh, sama sekali tak boleh. Jadi izin Ustaz. Yang saya rasakan lah pribadi lah saya Ustaz. Ya. Ya seperti itulah keadaan Ustaz. Keadaan apa? Takut kita orang menyalahkan kita, tak berani kita mengajak dia berbuat baik, mencegah dia berbuat mungkar. Sehingga kita merasa nyaman aja. Inilah kalau yang saya tengok Ustaz. Dan saya pribadi pun belum berani saya mengajak orang itu untuk berbuat baik dan mencegah orang itu berbuat mungkar. Karena pertimbangan juga ada Ustaz, pertimbangan. Kita tak mau masuk ke dalam suasana batin yang merisaukan hati. Karena kita rasanya tahu, mengerti kita kalau kita sampaikan ini bisa jadi problema sama kita. Sehingga kita lebih bagus cari aman. Nah, seperti yang Ustaz sampaikan tadi di awal tadi, kita sudah merasa ya udah kita udah beribadah, udah begini. Nah ini yang saya rasakan Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz? Apakah ini termasuk yang kata Allah tadi, apabila kalian sudah seperti itu, tidak peduli, maka hukum-hukum Allah itu kan akan berlaku gitu Ustaz. Nah ini sebenarnya apa yang menyebabkan itu Ustaz? Nah, itulah. Kalau jawaban mudahnya lemah iman aja udah. Lemah iman Ustaz. Itu jawabannya. Jawaban mudah. Jawaban nyatanya, kalau itu kan iman itu kan abstrak ya. Jawaban nyatanya, takut periuk aja udah. Periuk. Takut periuk enggak ngebul, itu aja semua tuh. Kalau kita dijauhi orang, duit tetap lancar. Mau enggak? Kan enggak ada masalah. Ujung-ujungnya kita duit aja. Nanti dijauhi orang, payah hawa hidup. Maksudnya kan payah duit. Nah, mati awak nanti cemana? Kan itu. Enggak, saya ingin kita to the point, jadi dapat banyak duit titik. Ya enggak juga gitulah. Kalau enggak gitu kenapa enggak berani? Nah, agama iman jelas. Faktanya itu duit. Takut orang enggak dapat duit. Dan kita dihukumkan sama Allah itu apa Ustaz? Bersikap seperti itu. Enggak. Apa hukuman Allah sama kita? Iya. Apakah kita berdosa? Ya berdosa, kena nggak peduli. Tapi kan tadi tetap adab dan tetap ada tensi. Iya, Ustaz. Tetap ada tensi ini artinya Anda sebagai apa? Anda ini akan masuk nanti kita ini setelah ini. Jadi masing-masing ada tanggung jawab, ada level tanggung jawab. Nah, ada level tanggung jawab kita. Ketika level tanggung jawab kita tidak kita penuhi, maka ada risiko. Tangan mencincang, bahu memikul. Memukul air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Kan begini Ustaz, selemah-lemah iman nih, batin kalian itu saja sudah tidak suka dengan kemungkaran itu sudah cukup. Faktanya kalau kita lihat kemungkaran, batin main nggak? Kan saya nggak tahu. Ya. Setiap kita lihat kemungkaran, batin main nggak? Kita anggaplah main. Oh enggak, jangan anggap. Ya. Supaya jawaban tepat. Kan nampak tuh laki perempuan bukan muhrim boncengan. Main nggak batin waktu nengok itu?
Nah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kita. Saya nggak tahu. Lantas setelah itu tengok lagi. Waktu nengok itu semua, batin main nggak? Ketika batin nggak main kan berarti channelnya lemah. Hah? Ya kalau main itu channelnya lemah kan? Selemah itulah. Selemah itu. Artinya itu aja udah selemah-lemah iman. Iya. Kalau nggak main tak beriman lah namanya kita. Itu udah fatwa Asy-Syaikh Al-Hajj Faisal Al-Paya Pasiri. Itu udah fatwa mufti Asy-Syaikh Al-Alim Al-Lamah Al-Hajj Faisal Al-Paya Baziri. Itu kan. Aku nggak bilang. Main nggak? Itu aja. Maka efek doa nggak kabul. Satu, doa nggak kabul. Kemudian kita merasakan kehidupan yang sebetulnya ada yang kurang. Tapi apa ya? Contoh kecil, rumahnya nggak tegak ya. Itu tanggung jawab kan? Itu tanggung jawab. Ini mungkar tadi. Kok macam ada apa aja? Itu aja. Rumahnya tegak. Itu. Setiap jiwa tuh mau makan. Kita keluar nih kan. Banyak aja maksiat di luar. Waktu nengok tuh biasa aja dah. Ya udah gitu. Tanda mati dia. Hah? Ini udah fatwa pula kedua. Mufti Asy-Syaikh Al-Alim Al-Lam Al-Hajj Saiful Al-Baya Baziri. Banyak ulama Baya Bazir nih. Al-Beringgani. Karena orang Arab nggak kenal P. Dia kenalnya F. Jadi kalau P itu jadi ba. Kalau Padang Badanj gitu dia. Dia nggak kenal P. Fa dia kenal. Jadi peringgan Beringgan. Wah, Beringgani. Ajaklah kita kan. Gitu. Kan kita selalu nasihatin anak kita. Jangan gini nanti nggak suka orang. Nah, itu. Kita berusaha orang suka melanggar hukum Allah Ta'ala. Tapi kita nggak takut Allah nggak suka. Padahal hukumnya kita langgar. Nggak takut kita itu. Kita takut orang nggak suka. Bukan Allah nggak suka. Kalau kita biar aja itu salah kita. Apa? Kalau kita biar aja gitu dia. Kalau kita nasihatin dia marah. Kita biar aja. Makanya gini tadi Bang Haji. Ada level. Kan ada level amar mungkar, terusnya ada adab. Jadi jangan dibiarkan. Ini dia, sabar, ini dia. Kita baca nih hadis berikut. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad SAW, Rasul katakan, jika apabila kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tangan kalian. Tak sanggup dengan lidah, tak sanggup dengan hati. Yang dengan hati selemah-lemah iman. Ya. Walaupun mereka orang beriman, tapi dia kelompok lemah iman. Kata sebagian ulama, mengubah dengan tangan itu maksudnya penguasa. Mengubah dengan lidah itu maksudnya ulama. Mengubah dengan hati itu maksudnya masyarakat umum. Sebagian ulama mengatakan, kuluman qadara ala dzalik fala ja'ala an yughayyirahu. Ubahlah sekuasa orang itu mengubah. Nanti ada orang bilang yang ubah kan Allah bukan kita. Ya udah pasti. Maksudnya kita menyampaikan agar terjadi perubahan. Maka tergantung level kita. Ya jelas ini jawabannya. Masalah kan kita nggak gitu, nggak peduli. Itu masalahnya. Hadis Rasulullah jelas ini. Ya, hadis Rasulullah jelas ini. Riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i. Jelas hadisnya. Jadi mesti ada kepedulian. Gitu. Mesti ada kepedulian. Meskipun tadi masyarakat kita karena tidak pakai ilmu, ketika diperdulikan mereka rasa nggak nyaman. Maka hati-hati dalam adab, sebab nanti mereka bisa murtad. Bisa mereka murtad sebab kita menyampaikan, bisa. Ini berbahaya juga. Jadi makanya adab ini mesti kita penuhi. Namun yang seperti saya sampaikan tadi, ngaji kita ini menjelaskan tanggung jawab sesuai dengan level kita masing-masing. Itu ya. Ini sebagian lagi akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.